Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqanal arda firasya. Assalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia. Islam adalah agama paripurna yang tidak hanya mengatur urusan langit tetapi juga urusan bumi. Sebagai seorang muslim, di pundak kita tersengat gelar mulia Khalifah fil Ardi, yaitu mendataris Allah untuk mengelola dan menjaga bumi. Gelar ini juga menuntut kita untuk memiliki etika lingkungan yang kokoh, kuat, dan mampu bertanggung jawab atas apa yang ada di laut dan di darat, di mana hal itu merupakan bagian dari ibadah. Namun sayang hadirin, alam yang seharusnya dijaga kini menjadi korban eksploitasi hanya untuk kepentingan pribadi. Raja Ampat yang dulunya dikenal sebagai mahkota Samudra Nusantara juga terkenal kaya akan flora dan faunanya. Pada saat ini telah dijadikan sebagai objek aktivitas pertambangan hingga menyebabkan kerusakan terumbu karang, Pencemaran laut akibat limbah pertambangan hingga hilangnya keanekaragaman laut dan darat. Berbagai kerusakan ini hadirin menyadarkan kepada kita bahwa sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan fi ahsani taqwim, kita seharusnya dapat menjaga keseimbangan alam antara manusia dengan alam sehingga menciptakan keadaan lingkungan yang damai dan tentram serta menganggapnya sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, etika lingkungan menjaga keseimbangan alam sebagai amanah ibadah menjadi judul syarahan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah, Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia. Di dalam tafsir Al-Misbah, karangan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan di bumi dan memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dalam setiap transaksi dan tidak mengurangi timbangan tersebut. Hal ini menjadi dasar agar manusia tidak berlaku curang dan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau juga berpendapat bahwa kata mizan dalam ayat ini adalah prinsip keadilan, keteraturan, dan keseimbangan baik dalam menjaga alam, hubungan sosial, dan kehidupan manusia. Maknanya adalah Allah menciptakan alam dengan hukum keseimbangan dan manusia wajib berjalan mengikuti hukum itu dengan tidak merusak tatanan alam semesta. Namun hadirin, permasalahan yang sering kita jumpai ialah antroposentrisme egois, yaitu anggapan bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu dan alam diciptakan semata-mata untuk dieksploitasi demi kepentingan diri sendiri, demi memenuhi hasrat pribadi, demi mengisi dompet pribadi, hingga tak mempedulikan apa yang akan terjadi. Buktinya adalah kini kita menyaksikan eksploitasi hutan secara masif demi kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memedulikan hak-hak spesies lain atau dampak jangka panjang bagi ekosistem. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru dunia dan pelindung air kini perlahan-lahan dihancurkan, dileburkan, diratakan hingga dibinasakan. Di dalam perspektif Islam, kan pandangan ini juga bertentangan dengan konsep tauhid karena seolah-olah menempatkan manusia sebagai Tuhan kecil di bumi. Mahatma Gandhi, seorang revolusioner dunia, pernah mengatakan bahwa bumi cukup untuk menyediakan kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Keserakahan inilah hadirin yang menjadi bakal dari fasadu fil ard, yaitu kerusakan di bumi. Karena itu, pembahasan tentang etika lingkungan selalu berdiri di atas 3 fondasi utama, yaitu tauhid, amanah, dan keseimbangan. Sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan marilah kita jadikan etika lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah kita sehari-hari dengan 3 cara. Yang pertama, konservasi air dengan menjadikan air sebagai harta yang paling berharga. Yang kedua, pengelolaan sampah bertanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban personal terhadap alam. Yang ketiga, advokasi etika dengan tidak hanya berbuat baik sendiri tetapi mengajak orang lain
keluarga dan komunitas untuk menghormati alam dan menolak segala eksploitasi yang merusak. Sebagai penutup, perkenankan kami membawakan senandung lagu yang berjudul Tahun 2000. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah semakin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Hujan-hujan enaknya makan mie Dimakan bersama si Rara. Demikianlah syarahan dari kami. Bismillah juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.